namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Dini hari saat sebagian orang masih terbuai dalam mimpi, Nanang Abdullah sudah memulai aktivitasnya. Ia harus bergegas menuju pasar untuk membeli segala keperluan berjualan cilok ayam. Pasar Rau yang terletak di pusat kota Serang ini memang menjadi satu-satunya tempat terdekat bagi Nanang untuk bisa mendapatkan bahan-bahan membuat cilok. Dulu bapak 3 anak ini sebenarnya sempat memiliki pekerjaan tetap berpenghasilan cukup. Namun ia terkena dampak pemutusan hubungan kerja yang terjadi 2 minggu setelah ia menikahi Saniah sang istri 8 tahun lalu. Sejak itu Nanang rela melakukan pekerjaan apapun asalkan masih halal dan dapat menghasilkan rupiah. Membuat cilok ayam untuk dijual salah satunya. Itu pun jika modal sedang tersedia. Memang sih ada keuntungan mah, cuman tipis. Ada keuntungan mah, saya akui. Saya nggak munafik. Paling saat sekali ngolah itu, paling dapatnya 30, 35 itu. Tapi tidur yang kurang, istirahat yang kurang. Habis sholat isya itu tidur. Malam itu udah bangun jam 12. Untuk membuat cilok ayam, Nanang memerlukan daging ayam giling, tepung sagu, tepung tapioka, bubuk kapur sirih, dan pengembang. Serta merica bubuk, bawang putih, dan garam sebagai bumbunya. Mula-mula Nanang menghaluskan bawang putih beserta garam secukupnya. Selanjutnya ia mencampur semua bahan menjadi satu. Agar adonan dan bumbu dapat menyatu dengan baik, Nanang mengaduk bahan-bahan kering terlebih dulu. Baru kemudian ia mencampurnya dengan daging ayam giling sambil menambahkan air sedikit demi sedikit hingga seluruh bahan dan bumbu tercampur merata. Setelah mendapatkan adonan dengan kekenyalan yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah mencetak adonan. Adonan diambil secukupnya, lalu ditekan seperti ini hingga menghasilkan bulatan pada pangkal genggaman. Bulatan-bulatan cilok yang sudah jadi sebaiknya langsung direbus dalam air mendidih. Proses perebusan ini tidak memerlukan waktu lama. Cukup sekitar 5 menit saja atau hingga cilok mengambang ke permukaan. Setelah matang, cilok kemudian ditiriskan hingga suhunya berubah menjadi dingin. Jika sangat kerepotan, Nanang juga mengikut sertakan Saniah sang istri untuk membantunya menyiapkan perlengkapan jualan sebagaimana yang ia mampu. Sejak awal Nanang memang telah mengetahui kekurangan pada diri istrinya itu. Ia justru merasa iba pada kehidupan yang dijalani Saniah ketika itu. Karenanya meski sang istri punya banyak keterbatasan, Nanang tetap menerimanya sebagai pendamping hidup dengan hati lapang dan tangan terbuka. Kalau seandainya nasibnya dibalik, dia seperti saya, mau gimana gitu Pak. Jadi itu doang. Melihat kondisi mertua laki-laki udah sakit-sakitan. Lihat orang mertua perempuan juga, kalau dagang kembang lari-lari, kalau ada bus itu kan lari-lari. Saya ngeliatnya kasihan banget sampai jatuh.
Ilmu membuat dan berjualan cilok ini awalnya Nanang pelajari dari sang kakak yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Ya, demi mencukupi kebutuhan keluarganya, Nanang memang sempat nekat merantau ke Bekasi. Berbekal ilmu dari sang kakak, di sana ia mencoba mengais rupiah dengan menjajakan cilok buatannya sendiri. Namun nahas, ketika itu pula Nanang harus mengalami sebuah kenyataan pahit. Dari sanalah saya ketipu sama seseorang lagi. Bahkan semuanya diambil semua. Saya bingung banget. Sampai pulang ke sini itu saya nggak bawa baju sama sekali. Sekembali dari Bekasi, ia mencoba mencari pekerjaan di sekitar tempat tinggalnya di Kampung Sukajaya, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Dan sekali lagi, Tuhan menguji keteguhan hatinya. Di industri penggergajian kayu tempat ia diterima bekerja, Nanang kembali ditimpa kemalangan karena sebuah kecelakaan kerja. Mau kerja di kayu lagi saya bingung, kaki masih linu. Walaupun kerja bisa sih bisa, cuma kakinya sering gini, sering sakit. Kalau nggak berobat harus mah tetap sakit. Udah kayang teh. Gerobak pikul ini pun hanyalah gerobak bekas yang ia peroleh sebagai hibah atas kebaikan dari seorang tetangga. Dan karena keterbatasan modal, Nanang juga tak dapat secara rutin menjajakan cilok buatannya. Kecap. Sebenarnya dari hasil berjualan cilok pun tak banyak yang dapat Nanang peroleh. Apalagi dulu ia pun harus membagi pendapatannya itu untuk menghidupi sang mertua yang telah renta. Terutama saat mertuanya itu jatuh sakit karena demam berdarah hingga akhirnya dipanggil sang pencipta beberapa bulan lalu. Keuntungan ya paling buat makan doang. Gak ada lagi, mau apa istilahnya nabung, kayaknya sulit banget Mbak. Sulit lah. Satu itu kan saya waktu dulu kan tabungannya itu pun banyak. Secara fisik, Sania memang tak nampak memiliki kekurangan. Namun perilakunya seringkali tak sesuai dengan umurnya yang saat ini memasuki tahun ke-30. Jika Nanang sang suami tak memintanya melakukan sebuah pekerjaan, tak muncul inisiatif dari diri Sania untuk melakukannya, termasuk dalam mengurus rumah. Di samping itu, Nanang pun harus memperlakukan Sania dengan sangat hati-hati. Jika sang istri sedang tidak berkenan, maka emosi Sania dapat meluap dan mudah tersulut amarah. Meski penat melanda, tanpa banyak bicara, ia lantas turun tangan sendiri mengendalikan situasi. Kayaknya ya semua juga nggak mau kayaknya ya. Anak mau ya bakal ke depannya gimana gitu, pasti nggak mau. Cuman udah kayak gitu gimana? Ibaratnya nasi udah jadi bubur gimana? Saya nggak mungkin. Apalagi saya udah ikhlas lah istilahnya, menerima apa adanya.